Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai seorang jenderal Amerika sedang memamerkan hasil kerja keras ilmuwan mereka di hadapan kepala staf angkatan darat yang berhasil menciptakan seorang pasukan super bernama Solo, di mana si Solo ini mahir dalam semua jenis pertempuran serta kebal terhadap peluru. Untuk membuktikan keahliannya, si Solo pun mendapat tugas pertamanya ditemani beberapa orang tentara. Begitu tiba di lokasi targetnya, si Solo mendapat tugas menanam bomnya. Saat melihat ada masyarakat yang tidak bersenjata, si Solo kembali mencabut beberapa bom yang sudah ditanamnya. Hingga tak lama kemudian bom-bom tersebut diledakkan rekannya. Setelah itu si Solo bersama rekan-rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Film berlanjut di kapal Angkatan Laut Amerika. Si Solo ditemani penciptanya yaitu seorang ilmuwan bernama Billy. Si Billy pun memeriksa tubuh si Solo yang rusak akibat ledakan tadi. Si Solo pun cerita kalau misi pertamanya gagal total dan si Billy pun menyemangatinya. Setelah itu dia mengambil chip manajemen dayanya yang rusak. Untuk sementara dia menyuruh si Solo beralih ke daya cadangan sampai dia menggantikannya nanti. Si Billy juga memberitahu kalau saat ini si Solo tidak memiliki kekuatan supernya sampai dia kembali memasang chip yang baru. Film berlanjut, si Solo dimarahi seorang kolonel bernama Petruk karena menolak perintah yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini si Solo justru mengingatkan si kolonel tentang peraturan nomor 346, dilarang membunuh orang yang tidak memiliki senjata. Mendengar itu si Petruk justru semakin marah hingga si jenderal menyuruhnya diam. Setelah itu tanpa basa-basi si jenderal langsung memecat si Solo. Tapi dasar si Solo yang setengah manusia, dia justru tidak peduli dan dengan santai meninggalkan ruangan tersebut. Setelah si Solo pergi, si Billy berusaha membujuk si jenderal, tapi dia justru disemprot si jenderal dan meremehkan si Billy dengan mengatakan kalau ciptaannya adalah produk gagal. Padahal pemerintah sudah banyak keluar duit untuk menciptakan si Solo. Mendengar itu si Billy masih berusaha meminta waktu untuk memperbaiki si Solo, tapi si jenderal menolaknya, lalu menyuruh anggotanya mengirim pesan ke kantor pusat supaya menonaktifkan si Solo. Di ruangan lain dengan keahliannya si Solo dapat melihat apa yang hendak dilakukan kepadanya. Dengan mengikuti instingnya dia pun kabur menggunakan helikopter. Melihat itu si Billy langsung menghubunginya serta memintanya kembali, tapi si Solo tidak mau, lalu menceritakan apa yang dilihatnya kepada si Billy. Mendengar penolakan si Solo, si jenderal memerintahkan si kolonel untuk menangkap si Solo dan si kolonel langsung melaksanakan perintah tersebut. Tapi saat mereka berhasil menyusulnya, si Solo justru menabrakkan helikopternya hingga meledak. Beberapa saat kemudian si kolonel bersama anggotanya memeriksa lokasi meledaknya helikopter si Solo. Dia pun melaporkan kepada si jenderal kalau mereka tidak menemukan mayat ataupun potongan tubuh si Solo. Mendengar itu emosi si jenderal pun meledak. Sedangkan di tempat lain si Solo terus berjalan dengan sempoyongan hingga dia memasuki sebuah kuil kuno. Malam harinya di sebuah desa, kelompok separatis melenyapkan seorang penduduk gara-gara kepala desa tidak menanggupi permintaan mereka. Dan kejadian tersebut membuat hati seorang anak kecil bernama Boy mendidih karena dia tidak terima ayahnya dipukuli. Besok paginya si Boy memasuki kuil yang dimasuki si Solo tadi malam untuk mengambil pistol yang selama ini dia sembunyikan. Hingga tak lama kemudian dia melihat si Solo yang tergeletak
Karena penasaran, si Boy pun mendekatinya dan si Solo berhasil menyelamatkan nyawa si Boy dari serangan seekor ular. Karena merasa kaget, si Boy langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya si Boy mengajak penduduk ke lokasi si Solo. Begitu memegang tubuh si Solo, si kepala desa menyimpulkan kalau si Solo sudah meninggal dunia. Tapi si Boy minta tolong kepada ayahnya supaya menguburkannya dengan layak, karena sebelumnya si Solo sudah menyelamatkan nyawanya. Mendengar permintaan putranya, si kepala desa pun menurutinya. Besok paginya saat penduduk desa sedang menyiapkan acara pemakaman si Solo di sebuah gereja, masuklah kelompok separatis yang langsung melihat si Solo. Dia pun memarahi serta mendorong si kepala desa kenapa tidak melaporkan keberadaan si Solo kepadanya. Setelah itu dia bersiap-siap menembak, tapi si Solo justru tiba-tiba bangun lalu menghajar semua kelompok separatis tersebut hingga lari terbirit-birit meninggalkan desa. Melihat si Solo hendak pergi, si kepala desa pun memberanikan diri lalu bertanya apa yang dilakukannya di kuil. Si Solo hanya menjawab kalau dia sedang melakukan pengisian ulang. Setelah itu dia kembali tak sadarkan diri. Malam harinya si Solo terbangun dengan tangan dirantai, tapi dengan gampang dia memutuskan semua rantainya. Setelah itu dia keluar di mana masyarakat sedang nonton bareng. Melihat ada televisi, tanpa permisi si Solo langsung membongkarnya serta mengambil perangkatnya. Mana tahu bisa digunakan ke tubuhnya untuk mengisi dayanya yang semakin melemah. Besok paginya setelah semalaman merakit yang dibutuhkannya, si Solo pun bertanya kepada si kepala desa dari mana sumber listrik yang digunakan untuk menghidupkan TV-nya. Si kepala desa menyalakan satu-satunya genset yang dimiliki desa. Sambil menemani si Solo mengisi dayanya, si Boy pun bertanya apa masih ada orang seperti dirinya yang dimiliki Amerika. Si Solo pun menjawab tidak ada, tapi pihak Amerika berencana menciptakan yang baru. Di sini si kepala desa menceritakan tentang kelompok separatis yang membunuh salah satu warganya pada si Solo. Untuk itu dia minta tolong supaya si Solo membantu mereka dan si Solo pun menyayankannya. Singkat cerita, si Solo mengajari masyarakat desa cara membuat senjata serta memasang perangkap. Film berlanjut. Untuk menangkap si Solo, si kolonel pun menyewa tentara bayaran. Si kolonel pun menyuruh si Billy menjelaskan tentang si Solo. Mau tak mau si Billy pun memberitahu tentara bayaran tersebut tentang si Solo yang dirancang menjadi mesin perang yang sempurna dan bisa menggunakan segala jenis senjata. Si kolonel pun membakar semangat para tentara bayaran yang disewanya supaya tidak takut, karena saat ini si Solo memiliki kelemahan yaitu luka di perutnya. Setelah itu si kolonel menunjukkan titik lemah si Solo dan menyuruh mereka menyerang di area tersebut. Singkat cerita, kelompok separatis kembali datang ke desa tersebut. Si Boy mendapat tugas dari Solo untuk membunyikan lonceng gereja supaya masyarakatnya bersiap-siap melakukan perlawanan. Setelah itu terjadilah perang. Sedangkan di markas militer, seorang tentara menunjukkan lokasi si Solo saat ini. Melihat itu, mereka merasa senang. Film berlanjut, masyarakat setempat merasa seperti mimpi karena berhasil memukul mundur kelompok separatis. Sedangkan tempat lain si kolonel serta tentara bayarannya sudah bersiap-siap menuju lokasi si Solo. Sebelum berangkat, si kolonel sempat protes karena salah seorang tentara bernama Lorenzo ikut. Si jenderal pun mengatakan kalau tim si kolonel membutuhkan keahlian si Lorenzo karena dia adalah pelacak terbaik. Mau tak mau si kolonel pun menuruti omongan atasannya.
Beberapa jam kemudian si kolonel bersama timnya mendarat di tengah hutan. Dengan keahliannya si Lorenzo dapat mengidentifikasi telapak kaki si Solo lalu menuntun mereka mengikuti jejaknya. Sedangkan di tempat lain si Billy melihat rekan-rekan ilmuannya sedang mengerjakan sesuatu. Malam harinya si jenderal menerima laporan dari si kolonel kalau si Solo sudah menggila dengan membakar sebuah desa. Di sini si Billy mengutarakan pendapatnya kalau si Solo tidak mungkin melakukannya, tapi si jenderal mengabaikannya lalu memerintahkan si kolonel menangkap si Solo dengan cara apapun. Si kolonel pun meminta supaya mengirimkan si Billy, mana tahu bisa membantu menemukan si Solo. Mendengar itu si jenderal langsung menyuruh si Billy berangkat. Kita ke tempat si kolonel. Demi ambisinya melenyapkan si Solo, dia membuat laporan palsu dengan membayar seorang penduduk. Supaya rencananya berjalan mulus, dengan tega mereka melenyapkan si Lorenzo dan pria bayaran tersebut. Film berlanjut, si Billy baru tiba di lokasi si kolonel. Setelah itu si kolonel menghubungi si Solo lalu menyuruhnya datang ke lokasi mereka kalau ingin si Billy selamat. Mendengar itu si Solo pun menurutinya. Tapi begitu tiba di lokasi dan menemukan si Billy yang terluka parah, dia justru dikepung kelompok si kolonel. Tapi si Solo berhasil membawa kabur si Billy. Film berlanjut, sebelum meninggal dunia, si Billy menyuruh si Solo mengambil chip manajemen dayanya dari sakunya dan meminta si Solo menghentikan kegilaan si kolonel. Di tempat lain, kelompok separatis bertemu dengan si kolonel. Di sini si kolonel mengajaknya kerjasama untuk melenyapkan si Solo. Dengan senang hati mereka pun menerimanya karena dendam juga kepada si Solo. Singkat cerita, kelompok si kolonel saat ini menguasai perkampungan penduduk serta mengurung seluruh masyarakat selain si Boy. Melihat hal tersebut, si Boy langsung berlari menuju kuil. Setelah mengambil pistol yang disembunyikannya, si Boy melihat kalau si Solo juga ada di tempat tersebut. Dia pun menemuinya lalu menceritakan penduduk desa yang disandra kelompok si kolonel. Mendengar itu si Solo langsung memasang chipnya hingga kekuatan supernya aktif. Setelah itu si Solo langsung beraksi hingga berhasil melenyapkan si kolonel serta kelompoknya. Film berlanjut, begitu melihat ada helikopter mendarat, si Solo langsung menyuruh penduduk desa pergi. Begitu helikopternya mendarat, turunlah seorang pasukan super yang mirip dengan si kolonel. Setelah itu terjadilah duel sengit sesama pasukan super, dan si Solo merobohkan kuil tempat mereka bertarung hingga membuat mereka berdua terkubur. Go! Akhir cerita, si jenderal merasa pusing karena proyek pasukan supernya sudah hancur. Sedangkan si Boy serta masyarakat merasa sedih atas tewasnya si Solo. Dan film pun selesai.